Baik, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Kita kali ini akan belajar tentang peta rupa bumi, menyambung pada materi yang pertama kita pelajari, yaitu tentang peta. Nah, peta rupa bumi itu sering disebut juga oleh para geograf atau orang yang belajar peta dan geografi atau sebagainya itu sebagai peta RBI. Kepanjangannya itu peta rupa bumi Indonesia. Jadi itu RBI itu adalah peta rupa bumi yang menggambarkan Indonesia seperti itu. Namun juga kadang kita para geograf juga menyebutnya untuk peta rupa bumi di luar negeri juga RBI, soalnya ya lebih mudah gitu untuk menyebutkannya gitu. Jadi ya sama saja. Oke, kita mulai pembelajaran kita tentang peta rupa bumi. Ya, peta rupa bumi atau dalam bahasa asing, tepatnya bahasa Inggris ya maksudnya, itu disebut juga sebagai topographic map atau peta topografi, dimana peta ini memperlihatkan unsur-unsur alam asli, unsur alam yang alami gitu, dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Jadi unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan atau dimasukkan dalam posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena mengandung dua unsur tadi, unsur alam dan unsur buatan manusia, dengan mempertimbangkan skala yang terbatas agar dapat terlihat gitu. Jadi unsur-unsur alam tuh banyak ya, nanti ada hutan, kemudian ada sungai, ada danau, kemudian juga kadang ada lembah, terus ada gunung, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, banyak. Jadi unsur-unsur alam, kemudian juga ada unsur manusia, yaitu unsur-unsur yang dibuat oleh manusia seperti sawah, pemukiman penduduk, jalan raya, waduk, dan sebagainya. Jadi karena perpaduan dari dua unsur tersebut, maka peta rupa bumi ini bersifat umum, jadinya menggambarkan semua yang ada di permukaan bumi. Makanya termasuk ke dalam peta umum, bukan peta khusus. Nah, manfaat dari peta topografi ini adalah dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah, lalu juga bisa sebagai base map atau peta dasar jika kita ingin membuat peta tematik. Nah, kita di sistem informasi geografi sudah pernah belajar tentang salah satu metode analisisnya atau metode SIG-nya, itu adalah overlay ya, dimana overlay itu seperti pada ini ya, gambar di samping ini, yaitu beberapa peta atau data keruangan itu ditumbang tindih jadi satu output baru. Nah, fungsi dari peta RBI ini adalah menjadi base mapnya atau menjadi peta dasarnya yang paling pertama dimasukkan, yang menjadi dasar dari tindihan-tindihan atau tumpuk-tumpukan beberapa data-data atau peta-peta di atas ini. Misalnya di sini kita ingin membuat peta penggunaan lahan. Nah, ini ada peta dasarnya, peta topografi, lalu juga ada peta ketinggian untuk mendukung penggambaran kenampakan alam, lalu juga ada peta hidrologi menunjukkan badan-badan air seperti danau, sungai, lalu juga ada batas wilayah agar memudahkan identifikasi secara administrasi. Lalu kemudian ada data penggunaan lahannya. Nah, ini data penggunaan lahannya. Lalu juga ada peta jaringan jalan. Nah, inilah fungsi dari peta RBI itu menjadi dasar ya, dalam contohnya dalam overlay ini seperti itu. Bisa digunakan sebagai peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, peta sebaran penduduk, peta jaringan sungai, dan peta-peta tematik lainnya gitu. Nah, unsur-unsur peta rupa bumi itu ada 7.
yang paling utama, yaitu ada unsur pertama yaitu hipsografi, memuat tinggi rendahnya medan atau relief, dimana contohnya pada peta rupa bumi di samping ini adalah peta RBI wilayah Yogyakarta. Di sini juga ada unsur hipsografinya berupa garis kontur yang menunjukkan ketinggian. Ini ada kontur-konturnya, mungkin kurang terlihat ya, tapi kalau teman-teman zoom, ini ada garis-garis kontur yang menunjukkan perbedaan ketinggian. Lalu juga ada unsur hidrografi berupa laut, danau, sungai atau pola pengaliran. Nah, kalau di peta ini ada sungainya, ini adalah Sungai Winongo, kemudian ini ada sungai-sungai lainnya. Nah, ini terdapat unsur hidrografi. Lalu ada unsur vegetasi atau penutup lahan atau tanaman atau pohon lah gitu ya, daerah-daerah yang hijau. Ini pada peta topografi di samping simbolkan dengan warna hijau yang menunjukkan sebagai area hutan, lalu juga area hijau gitu, yang merupakan bagian dari unsur vegetasi. Lalu ada unsur toponimi atau nama-nama unsur tempat atau nama geografi. Di sini ada Kecamatan Wirobrajan yang merupakan toponimi dari prajurit Wirobrojo, ya, kayak gitu. Patangpulo juga dari prajurit. Nah, ini adalah bagian dari toponimi atau nama-nama unsur tempat gitu. Dimana dalam peta topografi, dalam peta rupa bumi ini wajib ada. Lalu ada unsur buatan atau budaya manusia yang berupa pemukiman, jaringan jalan dan sebagainya. Nah, ini juga di sini ada yang biru-biru, yang biru-biru yang saya pointer ini merupakan unsur buatan berupa sawah. Lalu ada yang oranye-oranye, ini adalah pemukiman penduduk. Lalu ini ada jalan yang memanjang, ada jalan, kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan arteri gitu. Kemudian ada unit-unit administrasi atau batas wilayah. Ini disimbolkan dengan garis putus-putus. Kurang tampak ya, tapi ini ada garis putus-putus yang menunjukkan batas kecamatan nih kalau ini skalanya, dan batas desa. Lalu juga ada sistem koordinat. Nah, ini disimbolkan dengan garis-garis warna biru yang bentuknya kotak-kotak ini. Ya, ini kalau kita ingat dalam unsur-unsur peta itu namanya grid atau garis astronomis. Oke, kita lanjutkan untuk pengelompokan dari unsur-unsur peta rupa bumi. Yang pertama ada unsur posisional, yakni unsur-unsur yang tidak mempunyai dimensi atau perluasan. Jadi ini tuh seperti contohnya titik ketinggian. Nah, nilai dari unsur-unsur ini dapat dilihat dari angka yang ada atau dihitung dengan menjumlahkan titiknya. Jadi unsur posisional ini sifatnya tuh titik gitu, untuk lebih jelasnya atau untuk mengingatnya gitu. Karena dia tidak mempunyai perluasan, kayak misalnya lapangan itu kan juga dia punya luas panjang kali lebar gitu ya. Sedangkan unsur posisional ini dia cuman berupa titik atau yang tidak mempunyai dimensi. Dimensi itu panjang, lebar, tinggi, itu dimensi. Nah, ini tidak mempunyai itu, hanya berupa titik. Kemudian ada unsur linear, ya, ini yang mempunyai perluasan pada satu sisi atau unsur dimensi satu. Misalnya jalan kereta api, garis pantai, sungai dan lain-lain. Nah, ini dia punya satu dimensi yaitu panjang ya. Jadi unsur linear ini dia memanjang seperti jalan kereta api, garis pantai. Kemudian ada unsur luasan, ini merupakan unsur yang memiliki bentuk dua dimensi gitu, ada panjang dan lebar. Bahkan unsur yang berdimensi 3 dapat ditentukan volumenya. Misalkan ini juga ada unsur luasan ini juga bisa punya dimensi ketiga atau punya tinggi gitu ya, kayak volume, misalnya volume bendungan, jumlah curah hujan, cadangan, bahan galian dan sebagainya. Nah, unsur-unsur ini itu dikelompokkan berdasarkan ibaratnya ya, dimensinya dan cakupan wilayahnya gitu. Yang paling penting adalah teman-teman hafalkan saja unsur-unsur yang
7 unsur ini saja. Hampir sama sih dengan unsur-unsur peta ya, cuman di sini lebih umum. Lalu skala pada peta rupa bumi itu dikelompokkan oleh Bagus Surtanal. Itu memiliki beberapa jenis skala, yaitu skala 1 sampai 1 juta, skala 1 banding 1 juta itu yang paling kecil. Kemudian ada 1 banding 500.000, 1 banding 250.000, skala 1 banding 100.000, skala 1 banding 50.000, dan skala 1 banding 25.000. Yang paling besar adalah skala 1 banding 10.000. Nah, ini contohnya ada dua. Ini adalah peta RBI, peta rupa bumi lembar Yogyakarta, dengan dua skala berbeda. Yang kiri itu mempunyai skala 1 banding 25.000, yang kanan mempunyai skala 1 banding 100.000. Cakupan wilayahnya lebih luas yang 1 banding 100.000, namun skala petanya lebih besar yang 1 banding 25.000, lebih detail. Nah, jadi variasi skala peta ini membawa konsekuensi ya pada variasi cakupan area yang dipetakan. Nah, semakin kecil skala peta, maka lingkup area yang terpetakan semakin luas, seperti peta yang kanan. Demikian sebaliknya, semakin besar skala petanya, lingkup area yang terpetakan pun semakin kecil. Ini sudah kita pelajari di materi peta ya. Saya yakin teman-teman sudah paham, namun juga perlu fokus kalau tentang skala ini kadang terbalik-balik. Jangan, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Kalau ada soal tentang skala biasanya tricky, jadi hati-hati aja. Yang penting teliti. Di samping itu, skala peta juga dapat memberikan informasi tentang kedetailan isi peta. Semakin besar skalanya, tingkat ketelitiannya semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Nah, peta rupa bumi itu mempunyai beberapa tahap penggunaannya yang terstruktur istilahnya. Nah, untuk menggunakan peta rupa bumi itu ada 3 tahapan utama, yaitu tahap pembacaan, lalu ada tahap analisis, dan tahap interpretasi peta rupa bumi. Pertama, membaca peta rupa bumi itu suatu kegiatan ya, untuk mempelajari atau mengetahui medan atau kenampakan muka bumi dengan melalui peta atau simbol-simbol yang ada dalam peta tersebut. Membaca peta merupakan tahap pertama dalam penggunaan peta, yakni mencoba mengidentifikasi simbol dan mencari apa arti simbol tersebut. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan ini ya, seseorang tuh kita tuh harus tahu unsur-unsur peta atau bahasa petanya lah, istilahnya tuh bahasa petanya. Nah, itu berupa ya judul, kemudian ada nomor petanya, ada skala, orientasi, sumber peta, kemudian proyeksi petanya, legenda, simbol, lalu ada unsur-unsur peta lainnya seperti ya data-data yang ada di tepi-tepi peta itu sebenarnya. Data-data yang ada di tepi-tepi peta itu loh. Seperti pada peta lembar Yogyakarta ini, nah kita harus memahami bahasa di samping-samping peta-peta ini agar dapat menggunakan peta rupa bumi ini. Lalu yang kedua, tahap analisis. Ini merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan pembacaan peta. Kalau kita sudah membaca peta, nah kita tahu apa yang telah digambar dalam peta tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran, penilaian, lalu klasifikasi, kemudian mencari pola dari suatu fenomena geografis yang ada dalam peta tersebut. Dalam tahap analisis ini, dalam analisis peta ini kita juga bisa menggunakan peralatan-peralatan yang untuk bisa membantu pengukuran dan penilaian dari fenomena geografis yang ada dalam peta tersebut.
misalkan menggunakan busur, penggaris, kemudian juga ada, kalau nggak salah ini namanya alatnya opsiometer. Ini digunakan untuk mengukur garis lengkung dalam peta. Kan susah tuh kalau kita menggunakan ingin mengukur jalan yang berkelok-kelok. Nah, ini ada namanya opsiometer, itu gunanya untuk mengukur panjang garis lengkung. Nah, cara analisis peta rupa bumi dapat dilakukan secara kuantitatif, juga bisa dengan kualitatif. Kemudian unsur dasar pengenalan yang dapat digunakan untuk menganalisis peta rupa bumi itu mirip seperti apa dalam kita interpretasi citra ya. Ada, kita bisa mengenali suatu pola, kemudian struktur, bentuk, proses, ukuran, asosiasi atau hubungan antar objek dengan objek yang ada dalam peta, dan lokasinya, kemudian ketergantungan antar elemen, antar unsur dalam antar objek atau fenomena dalam peta tersebut, kemudian berdasarkan ruang dan lain-lain. Untuk unsur dasar penafsiran terdiri dari bentuk-bentuk morfologi, pola pengaliran, vegetasi, dan hasil buatan manusia, hasil budidaya manusia, hasil kerja manusia. Dengan kata lain, analisis peta rupa bumi itu adalah tindakan penyederhanaan fenomena-fenomena yang ada di dalam peta rupa bumi tersebut yang kompleks. Lalu unsur dasar pengenalan dan penafsiran serta karakteristik geomorfologinya. Kemudian dilakukan pengelompokan untuk menyederhanakan atas dasar-dasar kesamaan dari struktur-struktur ataupun yang ada dalam peta tersebut, sehingga mudah untuk dilakukan pemanfaatan untuk kedepannya. Nah, analisis peta ini merupakan langkah awal dari evaluasi yang didasarkan pada identifikasi dan interpretasi fenomena muka bumi yang tergambar, unsur-unsur pengenalan dan penafsiran serta karakteristik geomorfologinya. Nah, hasil dari analisis ini dapat dijadikan data dasar untuk evaluasi ataupun untuk kebutuhan penelitian atau sebagainya, baik secara manual maupun menggunakan sistem informasi geografis. Jadi jika kita bisa menganalisis suatu peta rupa bumi, itu bisa dijadikan sumber ataupun data dasar untuk kita penelitian, baik menggunakan metode manual ataupun menggunakan metode yang pernah kita pelajari di sistem informasi geografis seperti overlay, buffering, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tahap interpretasi, di mana interpretasi merupakan kegiatan mengkaji peta dengan maksud untuk mengidentifikasi objek sesuai tujuan dan latar belakang pengetahuan si interpreter atau si orang yang menginterpretasi. Dengan kata lain, interpretasi adalah kegiatan menganggap sesuatu di balik fakta. Jadi interpretasi itu bersifat ilmiah. Jadi setelah tadi peta rupa bumi dianalisis, kemudian kita cari tuh kaitannya dengan fakta-fakta ataupun data-data, kita telusuri lebih dalam lagi mengenai objek atau gejala yang ada pada peta rupa bumi tersebut. Nah, jadi interpretasi itu adalah upaya melalui proses penalaran atau mendeteksi untuk mengidentifikasi dan menilai arti penting objek yang tergambar pada peta. Upaya mengenali objek yang tergambar pada peta dan menerjemahkannya ke dalam disiplin ilmu tertentu seperti
geologi, geografi, pertanian, kehutanan, ekologi, hidrologi, dan lain-lain. Jadi setelah peta dianalisis lalu diinterpretasi, itu kita bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa untuk jika belajar geologi ataupun untuk dimanfaatkan dalam misal bidang hidrologi, yaitu untuk manajemen limbah air, kemudian menentukan manajemen penyaluran air bersih. Lalu dalam bidang pertanian bisa untuk menentukan tata guna lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian. Begitu dengan kehutanan dan ekologi untuk keberlanjutan, menentukan kebijakan atau perencanaan keberlanjutan ekosistem hutan, kemudian keberlanjutan kelanjutan suatu hutan lindung mungkin dalam ranah ekologi, seperti itu. Jadi 3 tahap tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan hasil data peta rupa bumi yang baik dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ataupun penelitian selanjutnya. Langkah-langkah interpretasi peta rupa bumi ada 3 rangkaian utama. Ini sama ya kayak di penginderaan jauh. Ya, pertama ada deteksi, pengamatan atas adanya suatu objek. Ya. Misal, oh di sini ada sungai, oh di sini ada bukit, oh di sini ada lembah, kemudian di sini ada tipe-tipe penggunaan lahan gitu. Lalu ada identifikasi, yaitu bersifat agak terperinci, yaitu kita cari objek-objeknya, kayak misal sungai itu objek ciri-cirinya kayak gimana, kemudian bukit itu ciri-cirinya kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana gitu. Kita dalami objek dan gejala tersebut. Kemudian ada analisis, yaitu kita cari lebih lanjut, kita lakukan konfirmasi, kita lakukan kajian lebih dalam, kita kulik-kulik objek tersebut sampai mendapatkan suatu analisis atau hasil yang jelas dan pasti gitu. Contohnya deteksi, ya, misalkan kita ada jaringan sungai. Jaringan sungai itu gimana sih? Ternyata bercabang-cabang, dan kalau kita lihat ciri-cirinya merupakan sungai dengan tipe aliran dendritrik yang bentuknya kayak akar, kayak ranting, kayak pohon bercabang-cabang gitu. Kemudian kita analisis, berarti kalau ada sungai kayak gitu wilayahnya berbukit-bukit, kemudian tidak terdapat sistem jaringan irigasi yang teknis, kemudian merupakan hamparan lahan kering, kemudian ketersediaan air terbatas, jenis pertaniannya tak ada hujan, tingkat rawan longsor dan erosi longsor, tingkat kerawanan terhadap erosi dan longsor yang cukup tinggi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan interpretasi peta rupa bumi yang sederhana. Nah, teman-teman bisa, kalau tertarik dengan peta rupa bumi, bisa membuka web Inageo Portal. Di sana disediakan peta rupa bumi seluruh Indonesia dengan kualitas tinggi ya. Teman-teman bisa print sampai sebesar A0 itu masih detail, bisa untuk pajangan, bisa untuk belajar tentang peta rupa bumi, karena peta ini banyak informasi di dalamnya dan bisa menambah wawasan kita tentang kondisi-kondisi geografis dan fenomena-fenomena geografis yang ada di suatu tempat. Dengan menguasai atau mempelajari peta rupa bumi, teman-teman juga jika nanti di kuliah itu ingin melanjutkan ke geografi, juga bisa punya modal ya untuk dalam pelajaran peta, penginderaan jauh, dan SIG, karena ini akan selalu dipakai tahapan-tahapan ini baik di penginderaan jauh dan SIG dan peta rupa bumi. Jadi tidak ada salahnya untuk mendalami yang ingin
melanjutkan studinya di geografi. Itu baik. Terima kasih, cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang peta rupa bumi. Saya harap murid-murid mau paham ya dengan penjelasan saya, dan kalau nggak paham atau belum paham bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ataupun komen di kolom komentar. Pasti akan saya jawab, tapi tidak bisa langsung jawab ya. PC saja kalau misalkan butuh respon yang cepat, pasti akan saya jawab dengan cepat. Kalau misalkan sedang dalam kondisi yang bisa menjawab dengan cepat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sehat selalu dan semangat belajar. Jika video ini bermanfaat, bisa diulang-ulang atau bisa dibagikan ke teman-temannya yang lain. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun bahasa yang kurang enak didengar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ataupun di kelas.